Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Madinah dipimpin oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasul yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian dilanjutkan lagi kekhalifahan itu dengan diturunkannya kepada anaknya Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Hasan bin Ali. Husain mah adanya Hasan. Jadi Hasan bin Ali ya. Kemudian Muawiyah itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Muawiyah itu laki-laki ya. Anaknya siapa? Abu Sofyan. Anaknya Abu Sofyan. Ini sudah mulai ada perseteruan. Mulai ada perseteruan tentang kepemimpinan di dalam Islam itu sendiri. Khalifah itu sendiri. Muawiyah tinggal di mana waktu itu? Di Damaskus. Ibu kota Syria. Damaskus itu di Syam ya. Hah? Bukan, Muawiyah itu anaknya Abu Sofyan. Abu Sofyan dulu temannya Abu Jahal yang masuk Islam. Abu Sofyan itu punya anak namanya Muawiyah ya. Ini yang Madinah pada masa Umayyah. Jadi ini dinastinya. Mulai ada dinasti di sana ya. Ya. Jadi ada pertempuran di situ. Ada persaingan. Jadi kalau ada persaingan sejak dulu sudah ada, dalam Islam itu sudah ada ya, persaingan. Gitu. Jadi ada perjanjian damai. Diserahkannya lah setelah saking legowonya itu Hasan menyerahkan Yazid kepemimpinan kepada Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah nanti. Tapi Husain enggak membaiat. Husain tidak mau membaiat tentang kepemimpinan Yazid anaknya Muawiyah yang terjadi pada perang Siffin dan kemudian dibunuhnya Husain itu di Karbala. Ini proses sejarah perlu diketahui kita ya. Jadi perjanjian damai dengan Muawiyah dengan Hasan bin Ali itu ya. Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sofyan mulai memerintah kaum muslimin pada bulan Rabiul Tsani ya, tahun ke-41 Hijriah. Setelah 41 tahun hijrahnya Nabi, berarti 31 tahun setelah wafatnya Rasul itu ya. Dan bukan di Madinah lagi pusat pemerintahan itu, adanya di mana? Di Syam, di Damaskus, di Syria ya. Dengan kepemimpinan Muawiyah bin Abi
Abu Sufyan. Dengan kepindahan pemimpin kaum muslimin ke Irak pada masa Ali bin Abi Thalib dan ke Syam pada masa Umayyah, maka berkuranglah urgensi Madinah Al-Munawwarah. Berkurang tuh Madinah itu di bidang politik. Jadi orang mungkin terlalu banyak ibadah kali nggak memikirkan politik itu. Maka politik penting juga, ya. Jangan sampai politik itu diambil oleh orang-orang kafir, bahkan lebih parah lagi orang munafik. Jadi jangan anti politik juga, gitu ya. Karena pada masa itu juga berkurang, ya, berkurang di bidang politik. Dan pada gilirannya berkurang dan semakin redup, ya, pengaruhnya kekuasaan politiknya di Madinah itu. Namun Madinah tetap punya urgensi dan kesucian di bidang keagamaan. Maka setiap orang, ulama-ulama kita, tidak ada ulama-ulama di muka bumi ini yang gak pernah belajar di Mekah dan di Madinah. Semua ulama besar pasti pernah belajar di Mekah dan di Madinah. Termasuk imam besar, imam yang kita anut juga tuh, Imam Syafi'i, betul nggak? Dia lahir di mana? Muhammad bin Idris? Palestina ya, lahirnya. Lahirnya di Palestina. Belajarnya kemana? Ke Mekah dulu dengan Imam Waqi. Ya. Imam Waqi, gurunya Imam Waqi, termasuk gurunya Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i belajar ke Madinah dengan Imam Malik. Jadi semua orang, termasuk yang paling top di Indonesia itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Hashim Asy'ari. Belajarnya di mana? Di sana, di Mekah. Jadi kalau mau mengambil ilmu agama, Rasulnya masih ada di Madinah. Para sahabat dikuburnya lebih banyak di Madinah. Sekalipun di negeri Syam ada juga, gitu ya. Siapa? Khalid bin Walid. Panglima itu, ya. Panglima yang tadinya musyrik bisa berubah. Nah, begitu. Tapi kalau yang munafik sampai kiamat dia jadi orang munafik. Jadi jangan didakwain kalau sudah jadi orang munafik. Doain aja, sebab nggak bisa, sulit. Jadi bidang keagamaan dan ilmu-ilmu keislaman berkat kedekatannya dengan zaman Rasulullah. Jadi sampai sekarang itu dijaga betul orang Madinah itu tentang agama. Nggak bisa dimasukin sekte-sekte yang nggak beres, nggak bisa itu ya. Pada masa Muawiyah, gubernur Madinahnya bernama siapa? Marwan bin Hakam, ya, bin Al-Hakam. Itu pamannya siapa itu? Pamannya Muawiyah. Ya, itu pamannya itu ya. Itu mengalirkan mata air Al-Ain Az-Zarqa di sana ya. Penduduk Madinah sejak masa jahiliyah hingga masa-masa pertama Islam mengambil air dari sumur-sumur Madinah yang terkenal dengan air tawarnya. Di Madinah itu dari dulu memang airnya bagus. Makanya orang Madinah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau di Indonesia, kalau di Jakarta ini, seputaran Jakarta, air yang paling bagus di mana? Wih, makanya orang Bogor cantik-cantik, ya kan? Ya kan? Orang Bogor cantik-cantik. Bukan orang lain nggak cantik juga, tapi kan rata-rata kan kebanyakan gitu, ya kan? Termasuk istri saya kan putih bersih, ya kan? Orang di Bogor dia gitu. Sumur yang ada di Madinah itu ada sumur As-Suqya, Budi'ah, Aris, Roma, Al-Ghars, Al-Basrah, gitu. Itu banyak tuh sumur-sumurnya ya. Malah terkenal juga tuh ke tempat mikot, sumur Ali namanya, disebut Bir Ali itu ya. Kemudian setelah di Damaskus itu terjadi pergolakan juga ya, bahwa siapa tadi? Muawiyah itu wafat gitu, diturunkan kepada siapa? Yazid. Diturunkan kepada Yazid ya. Yazid bin Muawiyah ya. Bahwa adiknya Hasan yaitu Husain, dia nggak setuju dengan
kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Kemudian Al-Husain pergi ke Mekah bersama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair meninggal juga. Ini Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabatnya ya. Abdullah bin Zubair masih ada tuh ya. Dia pengennya sahabat dulu ya, jadi pengennya Husain itu para sahabat jadi pemimpin khalifah, tapi Muawiyah sudah membuat dinasti ya, diturunin kepada anaknya yang pertama Yazid, bernama Yazid gitu ya, bernama Yazid ya. Padahal masih ada Abdullah bin Zubair. Lalu pergi ke Irak ya. Setelah beliau diminta datang oleh penduduk Kufah, maka terjadilah di situ pembunuhan Husain. Itu yang disebut tragedi Karbala ya. Karena di sana sudah orang-orang di Kufah itu sudah tadinya mau mendukung, contohnya ada yang ya, karena tadinya juga mau didukung karena banyak orang yang hasud. Nah, ini dia penyakit, sehingga terbunuhlah cucu Rasulullah. Jadi penyakit dan bahayanya orang hasad itu, orang iri karena dengki, ada orang iri karena rahmat, ada orang iri, dia pinter baca Qur'annya, dia iri, dia pengen belajar juga. Ini iri yang dapat rahmat. Tapi kalau iri karena hasad, ini di zaman dinasti Yazid bin Muawiyah, irinya karena dengki, ya kan, sehingga terbunuhnya Husain ya dengan tragedi Karbala ya. Mereka sebenarnya pengen membayar Husain juga gitu ya sebagai khalifah ya. Melalui utusannya bernama Muslim bin Uqail bin Abi Thalib, dan meninggal dunia di sana pada tahun 61 Hijriah. Kemudian ada kan perbatasan Madinah itu ada Al-Hara Syarqiyah, Al-Hara Gharbiyah, tempat bebatuan di timur dan tempat bebatuan di barat ya. Di antara peristiwa terpenting di Madinah juga adalah bahwa penduduk Madinah memberhentikan Yazid bin Muawiyah pada tahun ke-63 Hijriah oleh orang-orang Madinah sebagai pemimpin mereka karena ia meminum khamar. Jadi kalau orang dulu ada pemimpin yang cacat saja dikit, itu nggak boleh. Kalau apalagi ada, ya mohon maaf ya, kalau jadi pengurus masjid ya, terus main gaple gitu, itu nggak pantas, itu nggak layak itu. Main gaple yang suka pakai jepit kupingnya gitu kan, ada tuh main gaple dijepit kupingnya, itu jangan diangkat jadi pengurus masjid itu. Apalagi sampai ngeluarin duit mah gitu ya, sampai judi gitu kelihatan. Itu bila perlu diganti gitu, nggak bener itu. Jadi banyak melakukan pelanggaran gitu terhadap ajaran-ajaran Islam. Kemudian orang-orang Madinah memilih Abdullah bin Mu'ti Al-Quraisy dari kalangan Muhajirin dan Abdullah bin Handalah Al-Ansari dari kalangan Ansar sebagai pemimpin mereka. Dia memilih sendiri tuh orang Madinah ya. Sebagai akibatnya meletuslah perang di Harah, kawasan bebatuan yang terkenal itu. Jadi perbatasan timur itu diserang dari Syam itu ya, diserang dari Syam. Yazid bin Muawiyah mengutus Muslim bin Aqabah Al-Muzni Al-Ghatafani, orang tua jompo yang jahat, di tahun yang sama, yaitu tahun 63 Hijriah, untuk memimpin bala tentara yang kejam yang berasal dari kalangan penduduk Syam, Hamas, Yordania, Palestina, dan Qansarin. Ketika barisan tentara itu mendekati Madinah, sebagian Bani Umayyah memberi saran agar menyerang Madinah dari arah timur. Kenapa? Supaya orang Madinah kesorot matahari ya gitu. Ini politiknya Yazid ya bin Muawiyah. Tentara Yazid meraih kemenangan karena jumlahnya banyak dan didukung oleh peralatan perang yang banyak pula. Selama 3 hari di Madinah, tentara Yazid itu berbuat sekehendak hatinya ya, melakukan setiap dosa besar, membunuh orang. Itu di Madinah dulu. Itu tragedinya
tragedi besar juga gitu ya. Dan melakukan yang diharamkan agama secara terang-terangan. Tentaranya itu kayak zaman dulu penjajah ke Indonesia itu, tentaranya melakukan perbuatan ini. Dan membunuh orang-orang muhajirin dan ansor serta para tabi'in yang terkemuka sehingga menewaskan sekitar 700 orang dari mereka dan juga membunuh sekitar 1000 penduduk Madinah lain. Jadi itulah tragedi-tragedinya ketika dinasti Muawiyah itu mulai ada. Ya, udah ada sejak dulunya. Jadi kalau sekarang dibilangin orang berkonflik sudah biasa. Setelah itu Madinah pada masa Abdullah bin Zubair, diangkatnya Abdullah bin Zubair ya. Setelah pertempuran Al-Hara di kawasan bebatuan di Madinah, tentara Muslim bin Aqabah bergerak menuju Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair bin Awwam. Mereka mengepung Mekah, tetapi kemudian Yazid wafat. Maka tentara Muslim mundur ke Syam, pulang. Karena Yazid bin Muawiyahnya wafat. Sesudah Yazid tapuk pemerintahan dipegang oleh putranya Muawiyah, ia adalah tokoh yang berkepribadian lemah. Ia memerintah selama sekitar 40 hari, lalu sakit dan meninggal dunia. Ia tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya, maka kaum muslim memilih Abdullah bin Zubair, lalu penduduk Hijaz, Kufah, Basrah, Khurasan, Mesir dan Syam membaiat Abdullah bin Zubair untuk Madinah. Jadi masa itu berubah lagi, kembali kepada masa sahabat ya. Dipilihlah Abdullah bin Zubair. Kemudian muncullah golongan Khawarij pada saat itu. Mulai ada Khawarij itu ya ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah ya, Khawarij. Dan sebagian orang-orang dari daerah-daerah yang semula mendukungnya lalu berbalik memusuhnya. Orang-orang Khawarij itu yang tadinya mendukung jadi berbalik serta memusuhinya. Sementara itu penduduk Syam membaiat Abdullah bin Malik bin Marwan al-Umawi sebagai khalifah. Semua ini terjadi pada tahun ke-64 Hijriah. Meletuslah bentrokan-bentrokan antara daerah-daerah yang mendukung Abdullah bin Zubair dan daerah-daerah yang memusuhinya. Demikian pula antara orang-orang yang menuntut untuk membunuh Al-Husain bin Ali dan orang-orang Umayyah serta Khawarij. Terjadilah kekacau balauan di mana-mana. Itu pembunuhan-pembunuhan terjadi. Bahkan cucu Rasulullah terbunuh ya. Ini mulai adanya Khawarij itu ya. Orangnya kalau Khawarij itu bukan nggak pandai baca Quran, bahkan hafal Quran ya. Khawarij. Tapi merasa dirinya apa? Paling benar gitu. Maka orang kalau sudah merasa dirinya paling benar itu udah repot itu ya. Apalagi udah bodoh merasa dirinya benar itu namanya ini kan psikosis. Yahudi pendirinya. Iya pendiri. Iya, Abdullah bin Sabah itu yang memulai aktivitas Khawarij itu ya. Jadi Abdullah bin Sabah memulai aktivitas golongan orang-orang Khawarij gitu. Makanya kalau sudah kenal dengan orang-orang Yahudi, akal-akalnya pikiran-pikiran Yahudi, hati-hati. Bisa jadi Khawarij ya. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dapat mengenang ya sejarah Islam sebagai pelajaran kita ya, sehingga Allah nanti berikan rahmat kepada kita dan Allah berikan kesempatan kita untuk mendatangi ya daerah-daerah di mana dulu pertempuran muslim, perjuangan Islam, kita bisa datang ke sana ya. Kita bisa datang ke Mekah, kita bisa datang ke Madinah, kita bisa datang ke Taif, kita bisa datang ke Badar, ya kan? Kita bisa datang ke Uhud. Kalau orang umroh, insya Allah bisa ke Uhud, bisa perang Khandaq, kita bisa tahu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa napak tilas ya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.